Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum. Ini ada sebuah berita bahwa Eric Trump, putra dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini baru-baru ini menjadi sorotan karena merekomendasikan Ethereum sebagai sebuah peluang investasi pada saat harga Ethereum mengalami penurunan tajam di pasar, teman-teman. Jadi rekomendasi ini muncul pada momen krusial bagi ekosistem cryptocurrency yang tengah menghadapi volatilitas tinggi serta adanya perubahan sentimen investor, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah paradok, teman-teman. Ini bisa juga kalau saya katakan mau dibilang akal-akalannya keluarganya Donald Trump, nggak cocok juga. Tetapi kalau kita bilang bukan akal-akalan, ini kok bisa dibilang akal-akalan juga gitu. Jadi di satu sisi dia menyatakan, dia merekomendasikan orang untuk melakukan pembelian Ethereum, tetapi perusahaannya sendiri yang bernama World Liberty Financial ini malah mentransfer atau mengirim Ethereum ke Coinbase, teman-teman. Biasanya kalau perusahaan mengirim asetnya ke market atau ke exchange itu berarti dia mau menjual gitu. Jadi pada saat secara aset dia mengirim Ethereum-nya ke Coinbase, tetapi secara statement di Twitter dia menyatakan saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli Ethereum. Jadi seolah-olah dia menyuruh orang untuk membeli Ethereum yang dia miliki, teman-teman. Jadi ini kayak main kucing-kucingan, teman-teman. Nah ini adalah berita yang menurut saya adalah sebuah paradok. Jadi kalau teman-teman mempercayai keluarga Donald Trump ya monggo, tetapi kita tetap harus logika bermain, teman-teman, di dalam dunia kripto. Jadi ini adalah sebuah paradok bahwa Eric Trump, putra dari Donald Trump, menyatakan menyuruh orang untuk membeli Ethereum sementara perusahaannya sendiri menjual Ethereum, teman-teman. Tapi apapun itu, kita lihat untuk berita lainnya bahwa untuk Ethereum hari ini mencatatkan sebuah rekor baru. Jadi kalau kita lihat di sini, Ethereum, salah satu pencapaian terbesar Ethereum dalam beberapa hari terakhir itu adalah volume perdagangan spot yang mencapai 38 miliar US dollar, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di sini, Ethereum mencapai 38 miliar US dollar. Kemudian angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan menunjukkan bahwa meskipun pasar sedang mengalami tekanan, minat terhadap Ethereum itu tetap tinggi, teman-teman. Jadi data ini disediakan oleh David Lawan dari Falcon X yang menyoroti bahwa lonjakan perdagangan ini terjadi pada saat harga Ethereum itu mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman. Jadi fenomena ini sering disebut sebagai akumulasi di bawah tekanan. Jadi ketika harga turun, investor cenderung membeli lebih banyak aset dengan harapan harga akan rebound di masa depan, teman-teman. Jadi dalam kasus Ethereum, volume perdagangan yang tinggi ini menunjukkan bahwa investor itu masih banyak yang percaya pada potensi jangka panjang yang dimiliki oleh Ethereum, teman-teman. Jadi namun kalau kita berbicara tentang persaingan, bahwa meskipun Ethereum menunjukkan performa yang mengesankan, tantangan masih ada di depan. Jadi salah satu masalah utama adalah persaingan dari blockchain lain yang menawarkan solusi lebih cepat dan lebih murah, teman-teman. Jadi misalkan Solana itu telah mendapatkan popularitas karena biaya transaksi yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi dibanding Ethereum. Tapi apapun itu, kita lihat di sini bahwa
dalam perjalanan transaksi di spotnya, ini Ethereum hari ini mencatatkan rekor baru menembus 38 miliar US dollar dalam volume perdagangan spot, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya dua informasi ini, yang pertama bahwa Eric Trump menyarankan orang untuk membeli Ethereum, kemudian ternyata terjadi transaksi besar-besaran juga di Ethereum, kita akan melihat apa dampaknya terhadap Ethereum, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini Ethereum sampai hari ini masih menempati peringkat kedua di CoinMarketCap. Jadi dari 10.815 proyek kripto yang aktif, untuk market kapitalnya Ethereum masih peringkat kedua di bawah Bitcoin. Dan ini Ethereum pada jam 6 tadi sempat amblas sampai di harga 2.600, tetapi langsung mengalami kenaikan kembali, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk hari ini harganya koreksi di angka 3,23%, nah, diperdagangkan di angka 2.759 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya, ini hari ini untuk Ethereum ada di angka 332 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 48,69 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 44,9%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga ATH-nya, jadi 3 tahun yang lalu tanggal 16 November 2021 itu Ethereum sempat menembus harga ATH di angka 4.891 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini berarti sedang diskon atau sedang koreksi 44%. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan pakai time frame weekly untuk melihat harga. Jadi kita akan pakai time frame weekly untuk melihat area golden ratio dari Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari time frame weekly untuk area Fibonacci retracement, sebentar kita rubah dulu ininya biar lebih presisi, teman-teman. Saya rubah dulu, ini buka dulu, bentar. Oke, kita tarik ke sini. Oke. Nah, kalau kita melihat dari harga ini, maka area golden ratio dari Fibonacci retracement di time frame weekly, teman-teman, itu area ideal untuk masuk ada di angka 2554 dan 2200, teman-teman. Itu adalah area golden ratio dari Fibonacci retracement di time frame weekly. Jadi kalau teman-teman mau masuk, sebaiknya kita tunggu koreksi di angka 2554 US dollar. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Ethereum. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.